IKN disebut nih Mas Adi, ada message politik atau memang bicara program saja ini kalau menurut Anda? Saya kira ini soal sustainability development ya. Karena memang ada kecenderungan bahwa siapapun yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota melihat isu kampanyenya selalu menggaungkan bagaimana keberlanjutan dengan pemerintah pusat itu harus selalu terukur ya. Jadi wajar ketika misalnya Khofifah dan Emil itu jualan program Gerbang Baru Nusantara, ya koneksinya salah satunya adalah ke IKN yang diproyeksikan sebagai ibu kota Nusantara baru di masa yang akan datang. Tapi secara politik kita tidak bisa membantah. Ini kan message secara politik bahwa Khofifah itu sama Emil Dardak adalah orangnya Jokowi. Oh gitu ya? Kan bahkan di berbagai kesempatan secara gestur, intonasi, termasuk pilihan-pilihan katanya, Khofifah Emil ini adalah seseorang yang tidak pernah mau melepaskan diri dari Jokowi dan Prabowo Subianto. Jadi ini adalah identifikasi politik yang tentu saja sebagai harapan bahwa basis konstituen Jokowi yang beririsan dengan Prabowo Subianto terkait dengan Pilpres di 2024 ini berkorelasi positif terkait dengan pilihan politiknya di Pilgub Jawa Timur, Khofifah dan Emil. Jadi ini diibaratkan seperti mendayung di antara dua pulau. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Jadi, tapi Pak Jokowi kan sudah nggak menjabat lagi. Misalnya dikaitkan dengan Pak Prabowo mungkin berpikirnya masih ya itu presiden begitu, supaya tidak ada beda dengan pusat misalnya gitu ya. Ya kalau mau itu didiskusikan ya, Jokowi per hari ini bukan presiden Republik Indonesia, mestinya magnet politiknya tidak sekuat dulu. Tapi karena usia pensiun jadi presiden Jokowi ini tidak terlampau lama, ya dalam hitungan sebulan lah kurang lebih. Jadi jejak-jejak kebaikan Jokowi itu masih diakui di berbagai tempat. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menempati posisi di mana approval rating yang cukup tinggi dengan Jokowi. Jawa Tengah termasuk Jakarta. Jadi wajar kalau kemudian Jokowi di berbagai tempat secara gestur politik memberikan dukungan politiknya secara terbuka. Beberapa waktu yang lalu kepada Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, karena sepertinya Jokowi yakin bahwa apa yang dilakukan masih kuat di Jawa Tengah, di kandang banteng yang saat ini sedang tempur mati-matian gitu ya. Ataupun di Jakarta. Per hari ini misalnya kita mendengarkan statement-statement Jokowi melalui satu video terbuka, Jokowi memberikan dukungan terbuka kepada Ridwan Kamil. Padahal orang menyebut ini adalah kandangnya Anies Baswedan. Tapi sepertinya Jokowi itu punya kalkulasi bahwa apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun, jejak dan langkah politiknya masih cukup terasa. Termasuk di Jawa Timur, saya kira orang seperti Khofifah dan Emil tidak mungkin akan mengamplifikasi IKN, tidak mungkin akan mengamplifikasi Jokowi kalau itu memiliki tendensi negatif dan menggerus elektabilitas mereka. Itu adalah satu perjudian yang tidak mudah. Begitupun dengan Lulu. Kenapa jualannya Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu datang ke Pendopo? Karena ada keyakinan bahwa basis konstituen Anies Baswedan di 2024 yang lalu masih kuat dan akan terkoneksi kepada Lulu dan Lukman ya. Nah itu yang saya kira menjadi penting dalam konteks itu. Nah per hari ini memang Bu Risma belum kelihatan siapa cantolan politiknya secara elit. Nah itu yang kemudian membuat jelas pasangan. Bu Mega lah kalau itu kan ketua. Ya, nah itu yang kemudian membuat kenapa saya melihat bahwa PDIP sepertinya cukup yakin dengan mesin politiknya. Karena apapun judulnya per hari ini secara perolehan kursi DPRD di Pileg di 2024 PDIP ini kan runner up. Dia turun sedikit gitu ya, ganti posisi dengan PKB, tapi selisihnya tidak terlampau signifikan. Sepertinya PDIP cukup yakin bahwa apa yang mereka lakukan sepanjang pemilu dan pilkada ada, itu mesin politiknya bisa terus mendidih, bisa dimaksimalkan tentu untuk melawan dua kandidat yang lain. Sedikit saya tambahkan pertanyaan begini, Mas Adi. Kalau kita lihat pertarungan di Jawa Tengah, kemudian pertarungan di Jakarta, ada upaya masih membawa nama Pak Jokowi, itu mungkin kita lihat tahu karena dinamikanya cukup ketat ya. Tetapi ketika Jawa Timur kita melihat beberapa rilis dari lembaga-lembaga survei, ada jarak yang cukup signifikan sebenarnya ya, tanpa mengartikan atau menerjemahkan maksudnya, tapi angka-angka itu kan berbicara. Apakah masih ada ketidakpercayaan diri di dalam Khofifah dan Emil sehingga masih harus menyangkutkan message itu kepada Pak Jokowi kalau tadi kita bicara IKN itu adalah Pak Jokowi? Ini pertanyaan yang paling provokatif malam ini. Ya sebenarnya seorang kandidat pasti akan memaksimalkan segala potensi yang ada. Door to door, debat kandidat, ketemu tokoh, ketemu ulama, ketemu masyayikh.
para habaib-habaib dan berkunjung satu pesantren ke pesantren yang lain, itu pasti dimaksimalkan, Mas. Nah, kalau kita punya data-data, ada beberapa tokoh yang saya kira endorsement politiknya itu masih didengarkan. Nah, Jokowi salah satunya. Ada Prabowo, ada Jokowi, ada Anies Baswedan, termasuk lokal strongman yang itu terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda dan para ulama, itu pasti diamplifikasi semua. Oleh karena itu, para kontestan di Jawa Timur, kenapa sering bertemu dengan elit-elit nasional? Karena pengaruhnya, statement-statementnya, gestur politiknya, itu dinilai memiliki tarikan nafas politik yang bisa digerakkan untuk mendukung salah satu paslon. Kan tidak mungkin seperti Hovifah ini akan terus-terus menyebut IKN. IKN itu identik dengan Jokowi. Dan daya rusaknya di basis-basis yang anti Jokowi itu sangat luar biasa. Ketika menyebut IKN ini tentu sudah dihitung bagaimana bawa keuntungan maksudnya. Betul, gitu. Bagaimana di Bu Hovifah dan Emil Dadak akan terus mendekatkan dirinya kepada sosok-sosok yang saat ini terus menjadi bagian dari kekuasaan politik. Jadi melihat Jokowi hari ini ya tentu harus melihat Prabowo Subianto. Dua hal yang tidak dipisahkan karena bulan madunya belum selesai. Bulan madunya belum selesai. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.